Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kadek Sukayane. Saya adalah salah satu mahasiswa manajemen Undiksa. Di sini saya ingin sharing tentang pola pikir. Jadi pola pikir itu menurut saya ada dibagi dua, yaitu pola pikir fixed mindset sama growth mindset. Jadi fixed mindset adalah pola pikir di mana kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu sudah dibawa sejak lahir. Jadi kecerdasan seseorang tidak bisa ditingkatkan dengan latihan. Jadi dia akan cenderung bersifat negatif. Jadi tidak mau membangun dirinya. Terus yang kedua adalah growth mindset. Di sini pola pikir yang berbeda dengan fixed mindset. Kenapa berbeda? Karena mengkonsepkan bahwa kecerdasan, ketangkasan, dan bakat itu bisa dilatih dan terus diasah sehingga menjadi sesuatu kemampuan untuk mencapai tujuannya. Jadi growth mindset melihat perspektif berbeda dari setiap masalah ataupun rintangan ataupun kekecewaan yang dia alami dari sisi positif. Jadi dia akan berimprovisasi ataupun mencari jalan keluar sendiri dari masalah-masalahnya itu sendiri. Nah, dengan saya kuliah di manajemen yang sangat berbeda dengan background saya yang terdahulu, yaitu di teknik, saya otomatis perlu belajar dan membaca banyak-banyak buku tentang manajemen. Jadi banyak buku yang saya baca dan literasi yang baru saya baca, tetapi salah satunya yang sangat saya senang dan menjadi acuan dalam hidup saya adalah buku Sang Alchemist. Jadi buku ini adalah menceritakan tentang kehidupan seseorang yang mempunyai mimpi besar tentang kehidupannya dan keinginannya, sehingga dalam setiap kehidupan kita harus terus merawat keinginan kita sehingga kita mempunyai semangat yang tinggi. Nah, untuk mewujudkannya itu kita perlu usaha yang lebih untuk mewujudkannya itu. Tentu tidak mudah untuk mewujudkan tujuan itu dan cita-cita itu. Pasti ada tantangan, terus ada guncangan dan ada juga kegagalan. Jadi dalam hal ini pola pikir growth mindset sangat berperan. Dari setiap kegagalan dapat diambil hikmah, terus dipelajari lagi sehingga mendapatkan suatu solusi hingga mencapai tujuannya. Nah, di buku ini juga ditekankan ketika kita ingin mencapai tujuan, kita harus berusaha dengan gigih dan dengan semangat, dan alam pun akan bereaksi dengan tujuan kita. Jadi tidak hanya diri kita yang akan mewujudkan, tapi alam pun akan mendukung terwujudnya cita-cita dan tujuan kita. Selain dari buku, saya juga tentunya belajar dari leader-leader yang ada di sekeliling saya. Tentunya banyak leader selain dosen, teman-teman yang merupakan leader yang sangat profesional dalam bidangnya sendiri. Jadi di perkuliahan ini saya tidak hanya mendapatkan ilmu akademis, tetapi juga tentang pengalaman hidup, bagaimana kita seharusnya hidup, bagaimana kita seharusnya berpikir dengan positif. Jadi lingkungan dan aura tempat kita berkumpul dan kuliah ini adalah aura yang sangat bagus. Saya bersyukur sekali bisa kuliah di Undiksa di jurusan manajemen. Nah, salah satu tokoh yang sangat saya kagumi adalah orang tua saya sendiri, ayah saya sendiri. Dia orangnya sangat sederhana, walaupun tidak tamat sekolah. Ayah saya adalah seorang petani, tetapi pola pikirnya sangat terbuka. Jadi dia tidak menutup diri dengan perubahan. Dia punya prinsip ketika dia mempunyai anak, anaknya itu harus sarjana, bagaimanapun caranya. Jadi dia orang yang sangat ulet, tegas, dan demokratis. Jadi setiap keputusan dalam hidup saya, dalam langkah hidup saya, orang tua saya sangat berperan
dalam kehidupan saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Oke, mumpung ini masih suasana tahun baru, jadi menurut saya tidak salah jika saya akan menyampaikan resolusi saya di tahun 2022. Jadi di tahun 2022 saya mempunyai beberapa target. Yang pertama, target saya adalah membaca buku 10 halaman setiap hari, minimal 10 halaman. Jadi dengan begitu saya pasti dapat menambah pengetahuan, minimal 1 pengetahuan dalam sehari. Terus yang kedua, saya akan lebih fokus menata ketujuan saya dengan memiliki list ataupun membuat list tujuan saya, terus step-step apa saja untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Terus yang ketiga, yang terpenting adalah saya ingin merefleksi diri lagi, ingin lebih bersyukur dan menikmati proses yang saya jalani saat ini, lebih memaknai apa itu proses, dan untuk mencapai tujuan itu memang tidak mudah. Jadi saya ingin berproses itu. Terus yang terakhir, saya terus terang ingin belajar meditasi sama sahabat saya, Pak Surya, yang tentunya master meditasi. Mudah-mudahan ke depan saya bisa mengatur emosi dengan baik setelah mempelajari tentang meditasi. Terima kasih, sekian dari saya, sharing saya. Mungkin teman-teman yang masih belajar seperti saya, nikmati prosesnya. Semua proses untuk mencapai tujuan ini adalah sebuah pendewasaan diri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan putus asa, tetap semangat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.